Nah, tadi sudah kita pelajari bersama tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kita akan mendalami tentang struktur cerpen. Ada abstrak sebagai awal cerita, kemudian orientasi. Jadi pengenalan cerita ini biasanya disertai dengan pengenalan latar tempatnya, mungkin tokoh-tokohnya ada siapa saja, mungkin dia sedang termangu di bawah pohon saat senja, seperti itu. Jadi orientasi itu biasanya pengenalan cerita yang lebih panjang ya dibandingkan dengan abstrak sebagai awal cerita. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini adalah urutan kejadian sampai ada masalahnya muncul, jadi ada pemantik masalah. Kemudian evaluasi ini adalah bagian konflik saat masalah ini lagi puncak-puncaknya, lagi tegang-tegangnya. Nah, ini klimaks ya. Kemudian bagian resolusi dalam cerpen ini adalah ketika konflik atau masalahnya itu meredanya karena biasanya ada solusi. Kemudian ketika misalnya saat konflik itu ada beberapa tokoh yang bertengkar, kemudian saat resolusi itu mereka sudah mulai akur lagi. Nah, itu masuk di bagian resolusi. Kemudian yang terakhir adalah koda. Jadi bagian koda ini adalah bagian di mana biasanya amanat itu bisa kita lihat, tapi tidak selalu ada ya. Nah, biasanya koda ini bisa kita ambil juga dari keseluruhan cerita. Nah, penulis ada juga yang menyampaikan kode itu secara tersurat. Jadi dia menuliskan di dalam ceritanya seperti ini contoh. Dari cerita di atas, nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh berkata bohong kepada orang tua atau kepada siapapun yang kita temui, karena pasti ada balasannya, entah apakah kita akan dianggap tidak jujur dan tidak lagi dipercaya, bisa saja terjadi seperti itu. Atau penulis bisa juga tidak menyampaikan tulisan seperti itu, tapi menyampaikannya secara tersirat, artinya kita harus memahami secara utuh cerita pendek itu isinya tentang apa dan apa sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sana. Nah, kemudian ada ciri kebahasaan cerita pendek supaya kita bisa paham ini yang mana sih namanya cerita pendek, yang mana teks yang lain, misalnya seperti itu. Yang pertama adalah di dalam cerpen kita bisa menemui beberapa kata sifat, yaitu deskripsi dari tokoh, baik dari segi penampilan maupun kepribadian, yang pada materi sebelumnya kan dibahas itu tentang tokoh dan penokohan, jadi lebih ke sana. Kemudian memuat kata keterangan, yaitu deskripsi tentang latar, baik itu latar waktu, latar suasana maupun latar tempat. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Ada pertanyaan, Ibu, bagaimana cara kita mengetahui apakah dia ada kalimat langsung atau tidak langsung? Jadi kalimat langsung itu biasanya kalian temui saat si tokoh itu bercakap-cakap. Ya, jadi kalimat langsung adalah dialog yang disampaikan oleh satu tokoh kepada tokoh yang lain. Kemudian kalau kalimat tak langsung, ia tidak berupa dialog ya, itu sangat mudah ditemui atau sangat mudah kita untuk membedakan mana kalimat langsung dan tidak langsung. Kemudian di dalam cerpen juga biasanya ada kata-kata yang sifatnya konotasi atau bukan makna sebenarnya. Contoh, narapidana itu di akhirnya dibawa ke meja hijau, misalnya seperti itu. Nah, kata meja hijau itu kan sebetulnya konotasi ya, bukan makna sesungguhnya, bukan artinya meja dia si narapidanya dibawa didudukkan di depan meja hijau, bukan, tapi meja berwarna hijau, bukan ya, tapi maksudnya adalah narapidana itu akhirnya dibawa ke pengadilan, seperti itu. Jadi di dalam cerita pendek itu bisa kalian temui kata-kata yang bukan bermakna sesungguhnya. Bisa jadi ada kata bunga desa di sana sebagai maksud dari dia perempuan paling cantik di desanya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahasa di dalam cerpen itu tidak baku dan tidak formal. Karena apa? Coba bayangkan ketika kita baca satu tulisan, kemudian bahasanya terlalu baku, bahasanya formal sekali,
itu saya yakin akan cukup lelah ya untuk kita membacanya. Tapi kalau di dalam cerpen itu karena dia bercerita tentang kehidupan sehari-hari, jadi bahasanya juga bahasa keseharian, itu umumnya. Tapi ada juga cerpen yang memang tingkat penggunaan bahasa bakunya juga sebagian besar juga tidak masalah. Yang penting ketika cerpen itu dibaca oleh pembaca, pembaca tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh karena bahasanya berat gitu ya. Jadi karena bahasa keseharian saja. Ini berfungsi atau ini bermanfaat ketika nanti kalian akan menulis cerpen. Jadi sudah ada gambaran, sudah ada bayangan. Oh, nanti ketika saya membuat cerpen, bahasa yang saya gunakan adalah bahasa yang seperti ini. Bukan bahasa yang terlalu baku ya, supaya pembacanya enak dan sangat menikmati cerita kalian. Selesai sudah materi kita, sambungan dari materi yang sebelumnya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya materi yang saya sampaikan ini mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan. Jadi silakan ketika ada pertanyaan mungkin atau ada sanggahan, silakan sampaikan langsung ke saya atau melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita hari ini, menyimak video saya kali ini. Kita berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.